Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Bersiap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jidni ilma warzuqni fahma wasilah. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yuyun Cahyani. Hadir, Pak. Ihsan Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Bapak ingatkan juga di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar-keluar tetap pakai masker. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita bentuk kelompok, nanti ada kelompok yang sudah Bapak bagikan. Sudah ke kelompoknya semuanya. Sudah ya. Ini ada materi ajar kita pada hari ini. Kita menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, kita hari ini menelaah ya. Jadi sebelum kita masuk kepada materi inti, siswa sekalian, masih adakah yang ingat pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ada yang ingat? Masih. Ya, coba apa materi kita? Apa materinya? Menyimpulkan struktur kebahasaan teks deskripsi, Pak. Ya, menyimpulkan ya. Terima kasih. Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Setelah kita dapat menyimpulkan, kita selanjutnya belajar menelaah. Menelaah itu nanti apa yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Kalau menyimpulkan berarti apa itu struktur, apa itu kebahasaan. Sekarang kita menelaah yang ada di dalam teks. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Kalian amati video yang akan Bapak tayangkan. Amati dengan baik-baik. Kami akan mengajak Anda berkeliling menikmati wisata alam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga. Bagaimana keindahan alam di sana? Ikuti terus perjalanan kami. Pantai Cemara Indah Gosong Telaga ini berada di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Begitu Anda tiba dan menginjakkan kakinya di pantai, Anda akan disambut oleh hembusan angin serta sajian sebuah fenomena pantai yang bersih dengan pasir putih yang membentang di seluruh bibir pantai, guys. Rasanya tak lengkap jika Anda berada di Pantai Cemara, namun tidak mengabadikan momen yang sangat berharga dengan berselfie ria di depan kamera. Untuk itu, silakan datang dan kunjungi Pantai Cemara Indah Gosong Telaga. Adakah struktur atau kebahasaan yang ada di dalam video? Ada. Ada, Pak, struktur identifikasi, Pak. Oh ya, terima kasih. Ini dia ya, struktur identifikasi. Setelah menyaksikan video ini, diskusikan struktur kebahasaan yang ada di dalam deskripsi dari video tadi berdasarkan ini ada format telaahnya.
Bapak sudah persiapkan formatnya, lembar kerjanya. Tulis nanti deskripsinya di dalam lembar ini. Ya, kelompok 3, kelompok 1, lanjutkan kelompok 2. Dibantu kawannya. Jika ada kendala, silakan tanya. Ada kelompok yang sudah selesai? Silakan kelompok 2 terlebih dahulu ya yang nanti ya, yang membacakan diskusinya. Silakan kelompok 2. Saya Cynthia dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kalau Madura berada di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Ria, dan berkenan untuk bersama-sama bermain kolam. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Silakan didiskusikan oleh teman-temannya. Apa pertanyaan yang paling penting? Silakan kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Sebutkan namanya kelompok 1. Saya bernama Sri Julian Bangkir dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana dalam teks deskripsi kelompok 2 yang menunjukkan struktur bagian identifikasi dan bagian pesan-pesan? Identifikasinya yaitu Paman Madura berada di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Ria, Kabupaten Aceh Singkil. Ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin dari kelompok 1 atau dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, sebutkan namanya ya. Saya bernama Lia Sinta dari kelompok 3. Ingin bertanya. Coba kalian sebutkan salah satu kebahasaan yang ada dalam teks hasil diskusi kalian. Salah satu kebahasaan yang ada dalam teks kami adalah kebahasaan kesan panca indera, yaitu udara sangat terasa segar. Jawabannya ada kebahasaan kesan ya. Saya Kadul Aini dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan hasil diskusi. Kolom pemandian tersebut biasanya ramai di akhir pekan atau libur sekolah dan libur-libur nasional. Demikian hasil diskusi kami, kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Ardiansa, ingin bertanya, pada bagian mana struktur teks deskripsi yang menunjukkan deskripsi bagian? Tersedia banyak kolam di tempat wisata itu yang menjadi daya tarik bagi anak-anak. Nanti tunjuk kawannya yang memang tidak aktif dalam kelompok untuk menjawab. Ada 2 kebahasaan yang menurut kelompok 1 ada di dalam teks deskripsi mereka. Yang pertama ada kebahasaan kata khusus, elok. Ya begitu kan Yuyun? Ya elok. Dan satu lagi ada kebahasaan kesan panca indera. Ya kan, kesan panca indera. Perkenalkan, nama saya Astriana. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tempat wisata tersebut berada di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Ria, Kabupaten Aceh Singkil. Demikianlah hasil diskusi kami dan terima kasih. Saya yang bernama Patan mewakili kelompok 1 mempertanyakan dari kelompok 3. Tempat wisata tersebut diberi nama Pulau Madura karena ada satu kolam ikan yang ada pulau kecil yang ditanami pohon jambu madu. Supaya mudah penyambutan maka di sebelah Pulau Madura. Dalam kutipan itu termasuk kebagian manakah dia? Struktur atau kebahasaan, coba jelaskan. Saya Tumiwana, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya. Struktur, karena dia termasuk dalam struktur identifikasi, yaitu sejarah lahirnya nama tempat wisata. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya, dua-duanya. Sudah ya. Jadi kita sudah belajar menelaah dan menuliskan. Bapak akan memberikan soal. Waktunya ada 10 menit.
Udah, jangan mengganggu kawan Indra, dijawab aja Indra. Tunggu. Ini sudah selesai? Sudah selesai Indra? Kamu udah selesai? Nah, kamu kasihkan ke kelompok sini. Berikan, kita tukar, kita jawab. Taruh aja biar mereka ambil. Kamu Indra ke sana. Indra ke sini. Kamu Rama ke situ. Nah, kasih biar mereka. Nah. Oke, sudah satu. Jawaban nomor 1A. Nomor 2 C. Matan. Nah, kumpulkan semuanya. Terima kasih ya Matan. Kelompok yang memiliki kerjasama dan hasil yang baik. Kelompok 2, kita beri aplaus. Kita tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi untuk tugas di rumah, menuliskan teks deskripsi tentang objek kamarmu, menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Silakan berdiri, sebutkan namanya. Pertama, saya sampai dari kelompok 2 ini memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi, yaitu dalam menelaah teks deskripsi terdapat struktur dan kebangsaan teks. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Ada yang bisa memberi tambahan untuk kesimpulannya? Nah, silakan. Saya menyampaikan hal ini ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Ya. Struktur teks deskripsi yang ditelaah, identifikasi, deskripsi, bagian dan pesan atau kesimpulan. Saya yang bernama ini ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Ya. Kebahasaan teks deskripsi yang ditelaah, kata khusus, kata kalimat rincian, kata bersinonim, ajas perbandingan, pesan panca indra, kata ganti orang. Ya. Itu bagian kebahasaannya. Ada kata khusus, kata bersinonim, majas. Berarti kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ada telaah, struktur dan kebahasaan yang kalau struktur ada identifikasi, deskripsi bagian dan pesan kesimpulan. Sedangkan kebahasaannya ada kata khusus, kalimat rincian, majas, perbandingan, ya, kesan-kesan panca indera. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Satriani dari kelompok 2. Itu menurut saya sangat menarik, Pak. Kami lebih mudah untuk memahami materi. Ada lagi? Ada lagi? Ada, Pak. Silakan. Saya bernama Sri Wuliani Bangkit dari kelompok 1. Saya suka, Pak, karena ada tayangan videonya. Nama saya ingin menyampaikan dalam kelompok ada yang masih kurang aktif, Pak. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini kita tutup dengan doa. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.